Akibat euforia berlebih di Magetan, satu siswa tewas dan satu warga tewas karena terlibat kecelakaan maut di saat konvoi kelulusan. Konvoi pelajar SMA merayakan kelulusan di Magetan Rabu siang berujung maut. Seorang pelajar tewas setelah terlibat kecelakaan dengan kendaraan lain. Ibu korban yang mengetahui anaknya meninggal dunia menangis histeris. Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, saat berkonvoi di jalan raya, beberapa sepeda motor bertabrakan dengan mobil pick-up. Satu pelajar tewas. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Teman-teman sekalian, sebelumnya kita telah menyimak sebuah cuplikan yang telah disiapkan oleh tim kami, yaitu tentang beberapa tragedi pada saat konvoi kelulusan. Makanya teman-teman sekalian, di sini Ana akan membahas tentang masalah konvoi kelulusan karena ini erat kaitannya dengan masalah akhlak seorang muslim. Erat kaitannya dengan akhlak seorang muslim di dalam menjalani kehidupan, terutama kaum remaja, teman-teman sekalian. Baik, teman-teman sekalian, sekarang memang ya, remaja ketika menerima kelulusan merupakan hal yang sangat dinanti-nanti, dan mereka melakukan perayaan-perayaan dengan berbagai macam perayaan dalam rangka merayakan kelulusan. Ada yang dengan cara yang positif, ada dengan cara yang mengarah ke arah negatif. Nah, konvoi yang dilakukan oleh remaja-remaja, baik itu lulusan SMA, SMP, atau yang sederajat dengannya, konvoi yang mereka lakukan di jalan itu cenderung ke arah negatif. Yang mana ke arah negatifnya itu lebih dominan berisi kemaksiatan. Dan ini tentu bertentangan dengan akhlak-akhlak seorang muslim. Apalagi ketika mereka konvoi di jalan raya, ya, mereka sambil melakukan kemaksiatan. Iya, insya Allah akan Ana jelaskan. Taib. Nabi alaihi salatu wassalam, di dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, di antara kebaikan seorang muslim adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Jadi di sini seorang muslim dituntut untuk bisa menimbang setiap perbuatan atau tindakan yang dia lakukan. Dia dituntut untuk menimbang apakah itu bermanfaat bagi dirinya ataukah tidak, apakah memudaratkan bagi dirinya atau bagi orang lain atau tidak. Kita dituntut untuk bisa menimbang, sehingga nanti di dalam setiap tindakan yang kita lakukan, perbuatan yang kita lakukan, pada akhirnya bukan penyesalan yang akan kita dapatkan, akan tetapi manfaat dan ridho Allah dapat kita raih. Itu yang seharusnya seorang muslim pikirkan. Adapun konvoi di jalan raya, itu adalah perbuatan yang tidak ada manfaatnya, jamaah. Antum mungkin hanya akan mendapatkan kesenangan yang bersifat duniawi. Akan tetapi ingat, di dalam konvoi banyak sekali terjadi kemaksiatan-kemaksiatan yang mungkin tidak antum sadari. Oleh karena itu, mudah-mudahan insya Allah dengan menyimak ya, apa yang Ana sampaikan pada saat ini, insya Allah mudah-mudahan antum ya, dan kita semua mendapat ya, hudan, petunjuk, dan sehingga dapat mencerahkan jalan hidup kita. Dan tentu yang kita harapkan adalah setiap perbuatan yang kita lakukan atau perayaan yang kelulusan kita, tentu yang kita inginkan adalah kemanfaatannya, jamaah. Ya, kita harus berusaha bagaimana perayaan yang kita lakukan itu dapat bermanfaat bagi orang lain. Banyak di media sosial, di media-media massa, di media elektronik, beritanya tersebar luas. Ya, bagaimana sebuah tragedi kecelakaan terjadi pada saat konvoi di jalan raya. Sekarang Ana ingin bertanya kepada antum. Pertanyaannya, jika seseorang itu meninggal, wafat pada saat konvoi, apakah dia wafat di dalam keadaan husnul khotimah atau su'ul khotimah? Coba antum tanya kepada fitrah antum. Fitrah Ana pribadi mengatakan dia wafat dalam keadaan su'ul khotimah. Karena apa?
Yang dia lakukan itu adalah sebuah kemaksiatan, jamaah. Konvoi di jalan raya itu merupakan sebuah kemaksiatan. Ya, dan kita khawatir seseorang yang wafat karena tabrakan saat mereka konvoi itu menjadi su'ul khotimah. Kita khawatir seperti itu. Coba antum tanya deh dengan fitrah antum. Ya, kalau seorang wafat dalam keadaan konvoi di jalanan dengan baju yang compang-camping, dengan cat spidol dan tanda tangan dan warna-warni, ya, apakah itu mati dalam keadaan su'ul khotimah atau husnul khotimah? Ketika hati antum mengatakan su'ul khotimah, berarti konvoi itu adalah sebuah kemaksiatan. Teman-teman sekalian, ya, banyak sekali di sini ana merangkum ada 4 kemaksiatan yang terjadi saat konvoi di jalan raya. Khusus kita bahas di sini, kita batasi, yaitu konvoi saat kelulusan. Di sini kita batasi ya, konvoi saat kelulusan. Dan bisa juga kita masukkan konvoi-konvoi lainnya yang pada hakikatnya konvoi yang tidak bermanfaat. Ya. Teman-teman sekalian, pertama adalah kemaksiatan yang dilakukan saat konvoi kelulusan di jalan raya. Pertama adalah merampas hak umum. Saat antum konvoi di jalan raya, otomatis antum akan menutupi seluruh badan jalan atau setengahnya. Sehingga banyak hak orang lain yang terabaikan. Katakanlah misalnya orang ini berlalu lalang menjadi terhambat. Ya. Atau misalnya antum konvoi, kemudian ada ambulan di belakang antum. Ambulan itu nggak bisa lewat. Bukankah itu ya mengambil hak orang lain, jamaah? Jadi mengambil hak orang lain itu adalah sebuah kezaliman. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan di dalam Al-Qur'an. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil. Kita perluas makna ayatnya. Ya, segala sesuatu yang dilakukan dalam rangka memakan atau mengambil hak orang lain itu adalah perkara yang batil dan perkara kemaksiatan. Dan itu termasuk dalam kezaliman. Sedangkan kata Nabi SAW, kezaliman itu adalah zulumat, kegelapan pada hari kiamat. Maka inilah bukanlah perkara biasa, jemaah. Orang yang kita zalimi bisa saja menuntut kita di akhirat. Sedangkan jika antum konvoi di jalan raya dengan jumlah besar, berapa banyak orang yang antum ambil haknya sehingga banyak orang yang tidak bisa berlalu lalang. Berapa banyak orang yang akan menuntut antum nanti di hari kiamat. Na'udzubillah min zalik. Ini yang kita takutkan, teman-teman sekalian. Kemudian teman-teman sekalian, itu tadi yang pertama adalah merampas hak umum. Kedua teman-teman sekalian adalah ikhtilat antara laki-laki dan wanita. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan di dalam Al-Qur'an, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyata wa sa'as sabil." Ya. Sesungguhnya jangan kalian dekati zina, kata Allah, karena sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan keji dan jalan yang buruk, jamaah. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, Allah Ta'ala melarang hambanya dari perbuatan zina dan perbuatan yang mendekatkan kepada zina, yaitu berikhtilat dengan sebab-sebabnya dan segala hal yang mendorong kepada zina tersebut. Nah, seseorang terkadang di dalam konvoi di jalan raya itu terjadi ikhtilat, campur baur antara laki-laki dan wanita. Dan di dalam Islam, ikhtilat itu diharamkan, jamaah. Ikhtilat itu diharamkan karena dapat ya menyebabkan terjadinya perzinahan. Ya, di saat kelulusan antum konvoi bisa saja terjadi perzinahan. Kata Nabi SAW, zinahnya mata itu adalah melihat, jamaah. Ya. Mungkin antum ya tidak berzinah, tapi bisa jadi pikiran antum ya mengarah kemana-mana yang pada dasarnya intinya adalah perzinahan. Ya. Maka ketika antum konvoi, maka sangat rentan terjadi perzinahan, ikhtilat ya, sehingga hati antum terfitnah. Apalagi kalau antum bawa pacar gitu kan, ya na'udzubillah min zalik. Ya, semakin bertambah-tambah ya berlipat ganda dosa yang didapatkan. Ya. Kemudian teman-teman sekalian, ikhtilat juga ini merupakan salah satu jalan menuju kemaksiatan, dimulai dari ikhtilat, lalu pacaran, pada akhirnya perzinahan. Dimulai dari ikhtilat ini, jamaah, dan konvoi ini sering terjadi ikhtilat. Ya, ini adalah kemaksiatan kedua, jamaah rahimakallah.
Kemudian teman-teman sekalian, kemaksiatan ketiga adalah mubazir. Mereka kadang-kadang yang konvoi kelulusan, mereka melakukan perbuatan mubazir jemaah. Baju mereka koyak-koyak, mereka sobek-sobek, kemudian mereka tulis dengan spidol atau disemprot pakai cat. Apakah itu merupakan salah satu perbuatan mubazir? Ya, perbuatan mubazir jemaah. Seharusnya pakaian antum itu bisa antum sodakohkan, ya. Spidol atau cat itu bisa antum sodakohkan untuk hal yang lebih bermanfaat, bukan dibuang-buang untuk bersenang-senang jemaah. Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan amanatnya di dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tubazzir tabzira. Wala tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros, kata Allah. Sesungguhnya pemboros itu adalah ikhwannya syaitan, saudaranya syaitan jemaah. Ya. Jadi pada saat antum misalnya melakukan konvoi kelulusan, ini sering terjadi adalah yang namanya mubazir. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, mubazir itu adalah temannya syaitan, ikhwan, saudaranya syaitan jemaah. Apakah antum mau dikatakan saudaranya syaitan, ikhwannya syaitan? Tentu tidak jemaah. Maka agar antum tidak dimasukkan di dalam kategori sebagai ikhwannya syaitan, maka tinggalkan pemborosan, tinggalkan konvoi. Iya. Karena di dalam konvoi kelulusan antum pasti melakukan pemborosan. Antum menghilangkan manfaat suatu barang. Baju dan celana antum sebenarnya jika tidak antum rusak dapat antum sedekahkan dan manfaatnya akan dirasakan oleh orang lain. Tapi karena antum rusak, terjadilah mubazir sehingga kemanfaatannya hilang. Sedangkan menghilangkan manfaat suatu barang itu haram hukumnya jemaah. Ini yang harus penting kita perhatikan jemaah. Qatadah mengatakan, yang namanya tabdzir, pemborosan, adalah mengeluarkan nafkah dalam bermaksiat kepada Allah pada jalan yang keliru dan pada jalan untuk berbuat kerusakan. Nah, di sini Qatadah menyebutkan bahwasanya mubazir itu adalah perbuatan yang harta kita dikeluarkan untuk sesuatu maksiat atau kerusakan. Antum konvoi, antum koyak-koyak baju antum, kemudian antum keluarkan uang untuk membeli spidol, membeli pewarna untuk menghilangkan manfaat suatu barang, sehingga terjadilah mubazir. Bukankah ini penyaluran nafkah atau penyaluran harta kepada perkara kemaksiatan? Maka inilah pemborosan, kata Qatadah. Ya. Kemudian jika sudah terjadi demikian, maka orang yang melakukan pemborosan atau mubazir, maka mereka mohon maaf bisa dikatakan ikhwan syaitan. Ya, karena Allah yang menyebutkan demikian. Kemudian teman-teman sekalian, maksiat keempat adalah bermaksiat kepada pemerintah. Pemerintah sudah tegas melarang untuk melakukan konvoi. Ya, karena itu mengganggu ketertiban umum. Dan kita tahu bahwasanya taat kepada pemerintah itu merupakan konsekuensi seorang muslim. Kata Allah di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatlah kepada Allah, kepada Rasul, kemudian kepada pemerintah di antara kamu, pemimpin di antara kamu jemaah. Pemerintah telah melarang konvoi, kemudian antum melanggar aturan yang telah dibuat pemerintah dengan melakukan konvoi. Apalagi konvoi dilakukan pada bulan Ramadan. Antum telah melanggar aturan yang dibuat oleh pemerintah, kemudian antum menodai kehormatan, kemuliaan bulan Ramadan. Tentu ini adalah perbuatan yang sangat tercela sekali jemaah. Apalagi sekarang bulan Ramadan dan kelulusan diterima pada bulan Ramadan. Seharusnya kelulusan itu dirayakan dengan hal-hal yang bermanfaat. Misalnya dengan membagikan sembako Karena kan pada saat ini memang juga pandemi sehingga orang itu membutuhkan bantuan. Itulah jamaah rahimakallah Jadi ketika antum melakukan konvoi berarti antum telah bermaksiat kepada pemerintah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa yang bermaksiat kepada pemerintah, berarti dia telah bermaksiat kepadaku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika seseorang bermaksiat kepada pemerintah dengan melanggar aturan yang ditetapkan oleh pemerintah,
terutama dalam perkara yang ma'ruf. Ketika pemerintah melarang kita konvoi di jalan, berarti itu adalah pemerintah melarang dalam perkara yang ma'ruf. Pemerintah melarang kita melakukan perkara yang maksiat. Artinya perintah pemerintah itu perkara ma'ruf, maka wajib kita taat. Karena itu adalah konsekuensi seorang muslim. Makanya teman-teman sekalian, ini adalah bukan perkara yang ringan jamaah. Ya, makanya jamaah rahimakallah, ketika antum lulus dari pendidikan tertentu, maka rayakanlah dengan cara yang ma'ruf, dengan membagikan sembako, intinya melakukan hal-hal yang baik yang sekiranya dapat mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan jika konvoi itu adalah suatu perbuatan maksiat, pertama antum mengambil hak-hak umum, itu jelas terlarang. Kedua, antum ikhtilat. Ketiga, antum yang mubazir. Keempat, antum menentang pemerintah. Jadi di dalam satu perbuatan terdapat berbagai macam kemaksiatan. Kemudian belum lagi bensin yang antum habiskan, tenaga dan waktu yang antum habiskan hanya untuk konvoi. Tentu ini bukanlah perkara yang main-main, teman-teman sekalian. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, di antara salah satu yang banyak dilalaikan oleh manusia adalah masa muda sebelum masa tuanya. Maka kita akan ditanya tentang masa muda kita untuk apa dihabiskan. Coba antum pikirkan ketika Allah bertanya tentang masa muda kita, apa yang akan kita jawab jamaah? Maka ini adalah perkara yang luar biasa sekali jamaah. Jamaah rahimakallah. Jadi ketika antum konvoi, maka pikirkanlah teman-teman sekalian. Pikirkan ke depannya apa yang akan antum terima. Apalagi saat antum konvoi, antum foto-foto, kemudian antum upload di media sosial, baik itu yang laki-laki atau perempuan, apakah antum bangga maksiat antum pertontonkan kepada orang lain? Maksiat antum pertontonkan kepada orang lain. Apalagi dia adalah seorang wanita, kemudian dia sobek-sobek rok atau celananya sehingga auratnya tersingkap, difoto kemudian diposting di media sosial. Apakah antum dan anti bangga melihat maksiat antum dan anti berseliwiran di media sosial, bebas dinikmati dan dilihat oleh orang lain? Na'udzubillah min zalik. Makanya teman-teman sekalian, ketika kelulusan maka hindari konvoi, konvoi di jalan raya atau apapun itu namanya dengan mencoret-coret baju, karena itu bukan perkara yang disukai oleh Allah dan Rasul-Nya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.